Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 6 di pertengahan tahun 2024 ini. Kalau kalian nyari smartphone lipat yang compact, yang resmi dan udah tersedia di Indonesia, Z Flip 6 ini nggak ada lawannya. Nggak perlu dimenang-mendingin, nggak perlu. Kamera udah semakin mendekati kelas S24 series. Punya kamera ultrawide, penting banget nih, ada ultrawide-nya. Baterai udah meningkat kapasitasnya, punya daya tahan terhadap air. Ini susah banget dilawan ya buat HP lipat ya. Aksesorisnya segudang. Ini juga sulit banget nih. Kalau kalian mau nyari aksesorisnya, banyak banget nih. Dan yang paling penting, ini resmi tersedia di Indonesia dengan update OS sampai 7 tahun. Tapi sebelum buru-buru bertindak, cek dulu review yang satu ini. Kita akan bahas lebih detail kelebihannya dan hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan kalau kalian tertarik dengan Samsung Galaxy Z Flip 6 ini. Ya, setelah diluncurkan di Samsung Galaxy Unpacked beberapa waktu lalu, akhirnya kami dapat kesempatan untuk membuat review lebih detail mengenai si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini. Sebelumnya kita juga sempat loh buat bikin previewnya dari smartphone ini. Kalau kalian belum nonton, jangan-jangan kalian kelewat gara-gara belum subscribe nih. Bikin previewnya langsung di sana loh. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung bahas yang satu ini, mulai dari paket penjualannya yang tentunya nggak ada chargernya. Tentunya yang pertama ada unit Galaxy Z Flip 6-nya, lalu ada kabel USB-C to USB-C, dan ada SIM ejector serta paket dokumen. Udah, gitu aja. Sama seperti smartphone Samsung kebanyakan yang saat ini juga tentunya tidak punya charger dalam paket penjualannya. Dan kalau kalian nanya, bahkan screen protector aja nggak dipasang. Ini ada screen protectornya. Semua smartphone lipat di layar lipatnya ya, itu semua punya screen protector. Jadi biasanya kalau ada yang kelipat kelihatannya udah rusak setelah 1 tahun atau 2 tahun, itu biasanya screen protectornya duluan yang rusak. Sementara itu kalau kalian nyari screen protector untuk cover screen, itu harus dibeli secara terpisah tentunya. Casing ini sama, ini juga terpisah. Nah, untuk desainnya sekilas Galaxy Z Flip 6 ini memang masih terlihat mirip banget dengan Z Flip 5. Perbedaan yang terlihat cukup mencolok itu adalah di outline-nya yang tebal di sekitar kedua kameranya dengan warna yang senada dengan bodinya. Kalau diperhatikan lebih detail lagi, mungkin frame-nya juga sedikit beda nih dari model yang dulu. Ini lebih berasa kotak-kotak ya, lebih berasa flat ketimbang Flip 5. Selebihnya masih dibilang mirip, bahkan casingnya pun mirip sebetulnya. Ini saya pakai casingnya Flip 5 di Flip 6. Untuk materialnya, bodi bagian luar smartphone ini menggunakan glass atau kaca, sementara untuk frame-nya disebut menggunakan Enhanced Armor Aluminum ya. Galaxy Z Flip 6 ini memiliki cukup banyak opsi warna ya. Untuk warna regulernya aja itu ada 4, ada blue, yellow, mint, dan silver shadow. Di sini kelihatan ya bahwa warnanya Flip 6 itu sekarang udah ada warna-warna cowok seperti si silver shadow. Lalu untuk online eksklusif ada crafted black, ini yang kayak karbon-karbon gitu. Lagi-lagi warna cowok, ada white dan ada peach. Jadi totalnya ada 7 opsi warna yang bisa dipilih untuk si Z Flip 6 ini. Untuk dimensinya 85,1 x 71,9 x 14,9 mm saat dilipat. Dan kalau dibuka jadi 165,1 x 71,9 x 6,9 mm ya kalau dibuka ya. Nah, ketebalan saat smartphone dilipat jadi lebih tipis dibandingkan Z Flip 5 yang berada di 15,1 mm. Tapi secara umum dimensinya terbilang masih mirip banget dengan Z Flip 5. Sementara untuk bobotnya kurang lebih 187 gram. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kalau dilipat layarnya bisa nutup rapat? Nah, di Flip 5 aja udah bisa rapat. Tentunya Flip 6 juga bisa rapat. Nah, untuk engsel atau hinge-nya sendiri, Samsung menyebut smartphone dilengkapi dengan dual rail hinge untuk engsel yang lebih kuat dan sekarang lebih rapat ya. Nah, engsel ini juga membawa sebuah fitur baru atau sebuah rating baru di IP ratingnya. Jadi sekarang dia udah bukan IPX8 tapi jadi IP48. Nah, 4 ini karena kerapatan dari hinge-nya, salah satunya gara-gara itu. Buat yang nggak paham ya, ini bukan berarti IP48 kalah dari IP53 ya, itu jangan, itu salah ngitung banget. Angka depan dan angka belakang itu harus dipisah. Angka depan 4 itu berarti ada ketahanan terhadap benda padat. Kalau yang 4 ini berarti benda padat di atas 1 mm itu nggak bisa masuk. Lalu angka belakang 8 itu berarti dia bisa kecemplung dalam air, nggak ada masalah, 1,5 meter selama setengah jam mungkin ya, itu nggak ada masalah. Ini beda sama IP53. Kalau IP53 maka cemplung air mati. Tapi mau itu IP48 atau IPX8 atau IP68 tetap aja sama aja, jangan diajak berenang. Ini kalau nggak sengaja kecemplung dia aman, bukan untuk diajak berenang.
Oke, dalam orientasi seperti ini, mari kita lihat sisi kanannya. Tombol power ada di sini, ini menyatu dengan fingerprint scanner dan tombol volume. Lalu beralih ke atas, ini ada mikrofon. Lalu di kiri ada SIM tray nano SIM. Ya, hanya ada satu slot untuk nano SIM aja. Jadi sebenarnya smartphone ini udah support penggunaan 2 nomor ya. Tapi satu pakai SIM card, satu lagi pakai eSIM. Beralih ke bawah, di sini ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Nah, untuk speakernya, pasangan dari speakernya ada di earpiece. Untuk kualitas suaranya, ya udah mencukupi lah untuk smartphone kelas flagship. Hanya saja volume dari speaker ini kurang lantang, tapi wajar, ukurannya kecil soalnya. Oke, sekarang mari kita lihat ke bagian main screen-nya ya, atau layar utamanya. Ini layar utama dengan ukuran 6,7 inci, panelnya Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya 2640x1080 pixel atau Full HD+. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Ini adaptif ya, jadi bisa naik turun sesuai dengan aktivitas di layar. Menurut klaimnya Samsung, dia bisa turun sampai 1 Hz. Tapi dari pengujian kita entah kenapa, dia hanya turun sampai 24 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Jadi kita belum nemu nih skenario seperti apa yang memungkinkan refresh rate layarnya bisa turun sampai 1 Hz. Yang jelas sih kita tungguin sampai 10 menit juga nggak turun-turun ke 1 Hz. Lanjut ke brightness. Untuk urusan brightness ini Samsung mengklaim kalau layar utamanya ini punya peak brightness di 2600 nits. Nah, kita coba nih tes penggunaan indoor. Brightness-nya tuh dihasilkan tuh sekitar 500 nits. Lalu kalau kita pakai mode extra brightness, dia naik sampai sekitar 750 nits. Nah, kalau kita simulasi outdoor, untuk full screen brightness itu bisa 1380 nits. Dan untuk brightness di bagian kecil layar, ternyata benar, peaknya bisa mencapai 2600 nits. Jadi ini sudah sangat sesuai dengan klaimnya Samsung. Nah, smartphone ini punya 2 mode warna, ada natural, ada vivid. Di dalam mode vivid sendiri terdapat sebuah slider untuk ngatur tingkat saturasi warnanya. Ya, secara umum untuk mode natural itu lebih mendekati 100% sRGB, sementara untuk vivid diarahkan untuk mendekati 100% DCI-P3. Jadi kalau nonton video atau main game, cocoknya kayaknya mode vivid aja biar warnanya lebih keluar. Tapi kalau untuk editing video pakai natural ya, pakai natural supaya lebih pas aja. Buat kalian yang bilang katanya Samsung sekarang vividnya udah nggak vivid lagi. Pasti belum tahu. Slider yang tadi itu digeser dulu ke kanan. Lihat nih ya, kalau di dalam settingan vivid, slidernya paling kiri, dia dapatnya cuma 86% di sini. Lihat kalau slider ke kanan. Nah, nih lihat nih, langsung nempel sama 100% DCI-P3. Di sini dijamin gonjreng warnanya. Balik lagi ke Samsung yang warnanya luar biasa keluar zaman dulu. Cuma kayaknya Samsung akan memberikan opsi lebih banyak untuk warna yang lebih natural. Itu sebabnya ada opsi yang tadi vividnya aja nggak sevivid yang dulu. Tapi kalau butuh yang paling vivid tetap ada di sini. Oke, sekarang kita lihat bezelnya. Untuk bezel emang belum yang super tipis, tapi seenggaknya udah simetris di keempat sisinya. Lagi pula ini smartphone yang ya nggak boleh dibikin bezel terlalu tipis-tipis banget. Agak bahaya ya. Harus ada sedikit pertahanan lah di pinggir-pinggirnya. Lalu kalau bicara soal crease atau lipatan pada layar, menurut kami ini masih mirip sih dengan pendahulunya ya. Kalau dari pengalaman kami terlihat atau tidaknya crease ini memang tergantung lighting dan posisi saat kita melihatnya, serta berapa lama kita pakai smartphone-nya. Oke, bagaimana soal durabilitasnya? Ya, memang durabilitas layar utamanya ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama kalau kita belum pernah pakai Flip sebelumnya. Untuk pengujian, standarnya Samsung memang masih di 200.000 kali. Tapi itu bukan berarti setelah 200.000 kali udah pasti jebol. Enggak, dites sampai 200.000 kali. Dan kalau dilihat dari Flip 5 atau Flip 5 sebelumnya, itu menarik sekali karena Flip 5 sampai sekarang layarnya masih aman. Iya, kami juga punya Flip 5 yang dipakai sejak awal banget dan itu layarnya masih aman banget. Kelihatannya memang di seri Flip dan Fold 5 itu layarnya aman banget ya. Hanya saja kalau ada kerusakan itu kemungkinan besar itu terjadi di screen protectornya seperti dibahas di awal tadi. Tapi tetap aja, jangan perlakukan layar utama ini seperti layar smartphone biasa. Ya, tetap aja, ini bukan layar yang super keras. Jadi hindarkan menekan layar dengan kencang-kencang banget atau pakai kuku yang panjang terus nekan-nekan di layar. Sebetulnya sih di awal juga keluar peringatannya jangan pakai kuku. Oke, kita lanjut ke sisi atasnya. Di atas layar ini ada earpiece yang merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Kemudian ada kamera selfie yang bagian dalam ya. Kamera ditempatkan di bagian tengah atas layar dengan desain yang biasa disebut sebagai punch hole. Ini adalah kamera 10 megapiksel, bukannya f2.2 fix fokus perekaman video tapi sampai 4K 60 fps. Iya, cuma 10 megapiksel tapi perekaman sampai 4K. Kemudian kita balik sekarang ke sisi belakangnya. Di sini ada cover screen atau layar luarnya yang 3,4 inci. Ini hampir nggak berubah dari yang sebelumnya ya. Panelnya Super AMOLED resolusi 720x748 lalu refresh rate di 60 Hz. Saya tidak akan minta refresh rate naik ke 120 Hz karena kita butuh 60 Hz di sini supaya irit.
Yang penting layarnya sudah punya proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah, untuk brightness-nya, Samsung mengklaim kalau layar cover screen ini punya maksimum brightness di angka 1600 nits. Nah, untuk di tes penggunaan indoor, brightness-nya itu 465 nits. Sementara untuk tes simulasi outdoor, angkanya di kisaran 1100 nits. Tapi 1100 nits sudah tinggi banget untuk penggunaan outdoor sebetulnya. Nah, untuk hasil tes color gamut ya kurang lebih seperti ini. Hasilnya kurang lebih mirip dengan layar utamanya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kamera ya kan, ada dua kamera. Kamera utamanya atau kamera wide-nya itu 50 megapiksel f1.8. Pakai optical image stabilizer dan autofocus. Perekaman video sampai 4K 60 fps. Kemudian di sini ada kamera ultra wide 12 megapiksel f2.2 fixed focus. Perekaman video sampai 4K 60 fps juga. Ini adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan Z Flip 5 karena yang dulu ultra wide-nya hanya bisa merekam video 30 fps saja. Untuk kamera tele memang nggak ada di sini, tapi mungkin ini supaya ukurannya Flip 6 itu tetap ringkas dan nggak berubah jauh dari pendahulunya. Yang jelas, kalau kita suruh milih ada dua kamera di sini, yang paling penting adalah ya yang jelas kamera wide, kamera utamanya dan kamera ultra wide di sini, bukan kamera tele dong. Lalu di sini ada LED flashnya. Untuk fitur kamera ada banyak, dibaca aja nih, ada banyak banget. Ini fiturnya sih lengkap parah. Beralih ke spesifikasi internalnya, SoC tentunya pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ini adalah SoC yang sama dengan yang dipakai di S24 Ultra dan Z Fold 6 juga. Lalu untuk RAM ini cuma ada satu opsi ya, dan ini udah naik dari yang sebelumnya. Sebelum pakai 8GB, sekarang Flip 6 udah pakai 12GB semuanya. Untuk storage ada dua opsi, 256 dan 512. Dan tentunya udah pakai UFS 4.0. Baterai juga meningkat dari Z Flip 5, kalau dulu 3700-an mAh, sekarang dia naik ke 4000 mAh. Sementara untuk charger tentunya dia support fast charging di 25 watt. Untuk wireless charging dia juga bisa sampai 15 watt. Dan di sini juga tentunya ada dukungan untuk reverse wireless charging kalau mau ngecharge TWS mungkin gitu ya. Nah, untuk sistem pendinginnya ini pertama kalinya Samsung menggunakan vapor chamber di Galaxy Z Flip series. Dan ini ukuran vapor chambernya kayaknya udah mentok deh, udah nggak bisa lebih gede lagi nih ya. Ini klaimnya dia bahkan 50% lebih besar dibandingkan vapor chamber yang ada di Galaxy S23 Ultra. Untuk sensor-sensor tentunya seperti biasa, ini lengkap banget sensor-sensornya ya, nggak ada yang disunat lah di sini. Konektivitas tentunya 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Lalu untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dan untuk kodek dia bisa SBC, AAC, ATXL, DAC, dan SSC juga bisa. NFC tentunya ada, untuk eSIM tadi dibahas bahwa itu ada. USB tentunya bisa OTG ya. Nah, kalau bicara soal USB portnya tentunya ini USB-C, tapi ini udah pakai yang 3.2 Gen 1. Jadi transfer file dari smartphone ke PC itu akan kencang banget, jauh lebih kencang dibanding kalau dia pakai port USB 2.0. Ini akan sangat terasa kalau kalian lagi ngelakuin backup gitu ya ke PC gitu. Wow, berasa banget nih. Dan menariknya lagi karena ini USB versi 3 ya, di sini juga udah support display out. Jadi kita bisa sambungkan smartphone ini ke monitor eksternal atau untuk melakukan mirroring screen. Jadi kita bisa nih presentasi via kabel pakai proyektor ya. Oh, nggak perlu bilang gini, bisa pakai casting aja bang, semua HP juga bisa gitu. Karena kalau kita meeting ke kantor orang lain, kebanyakan proyektor itu nggak punya kemampuan casting ya. Tapi yang ada adalah koneksi via HDMI atau DSAP alias pakai kabel. Jadi nggak usah dimendang-mendingin. Nah, sayangnya kalau untuk DeX di sini belum bisa ya. Untuk smartphone Samsung yang bisa DeX itu ya Fold 6 dan seri S itu yang bisa. Lanjut, untuk keamanannya dia punya side mounted fingerprint, ada face unlock, dan tentunya dia punya Samsung Knox. Untuk OS dia pakai One UI 6.1.1 yang basisnya adalah Android 14. Dan Samsung menjanjikan update Android sampai 7 kali dan security patch juga sampai 7 tahun. Kalau dihitung-hitung berarti dukungan update untuk smartphone ini baru akan selesai di tahun 2031. Lama banget. Nah, untuk fitur-fiturnya gimana? Tentunya fitur khas Samsung hampir lengkap semua ada di sini. Knox, secret folder, routines itu ada semuanya. Kalau kita bahas satu, entah mau jadi berapa jam video ini ya. Tapi kalau kita bicara soal Samsung Galaxy Flip series, tentunya ada yang spesial untuk softwarenya ya. Karena di sini ada cover screen. Nah, di cover screen kita bisa menerima notifikasi dan naruh beberapa widget seperti untuk kalender, cuaca, alarm, kalkulator, dan lain-lain. Ada sedikit tips nih untuk memaksimalkan layar luar dari smartphone ini. Caranya cukup dengan download satu aplikasi aja, yaitu Good Lock. Nah, kalau kalian download ini lewat Galaxy Store, lalu di dalam app ini kalian akan install lagi yang namanya Multistar. Nah, dari Multistar ini kita bisa nambahin widget yang namanya adalah launcher. Nah, ini dipasang ke cover screen. Nah, dalam launcher ini kita bisa masukin aplikasi apapun yang kita sudah install dalam smartphone, supaya nanti bisa terbuka di cover screen juga. Sedikit catatan, walaupun sebagian besar aplikasi jalan normal, ada beberapa aplikasi yang menurut kami agak kurang pas aja jalan di cover screen ini. Ya, karena bentuknya aja. Kalau kalian mau nanya apakah untuk main game bisa? Bisa.
bisa. Tapi kalau dipakai untuk ya game-game kekinian seperti mungkin Genshin Impact gitu ya, Mobile Legends, PUBG, kurang pas di cover screen karena kontrolnya jadi susah. Nah, kalau bicara soal UI, ini nggak cuma ngefek ke cover screen aja, tapi di sini masih ingat Samsung menyematkan fitur Galaxy AI, dan ini fiturnya ada banyak banget dan bukan gimmick. Contohnya, misalnya interpreter. Ini adalah fitur untuk menerjemahkan percakapan secara real time dari bahasa asing ke bahasa kita. Ya, bahasa kita, bahasa Indonesia ada di sini. Ada dua mode pilihan yang tersedia di sini. Yang pertama adalah listening mode ya. Ini baru nih listening mode-nya. Ya, dengan listening mode ini sekarang kita bisa menerjemahkan secara instan. Lalu ada conversation mode. Ya, kita udah pernah bahas sebelumnya conversation mode di S24 series. Bedanya di sini kita bisa pakai cover screen-nya. Jadi nggak sama-sama ngeliat ke screen yang sama gitu. Kita lihat di screen dalam, sementara lawan bicara kita bisa melihat dari screen yang luar. Kemudian ada lagi apa ya? Composer ya. Ini adalah fitur dari keyboard bawaannya Samsung. Ya, AI di sini bisa membantu kita untuk membuat tulisan. Jadi misalnya bingung nih mau ngarang tulisan apa gitu ya. Nah, tinggal masukin aja. Ya, katakan masukin prompt-nya lah. Saya mau tulisan seperti apa. Nah, nanti akan dibuatkan tulisannya ya. Gaya bahasanya bisa dipilih juga, mau sopan, mau casual, mau profesional, bisa. Jadi bingung mau ngirim email itu harus seperti apa atau bikin caption untuk IG seperti apa, bisa dibantu nih di sini ya. Lalu spesial buat Flip ada suggested reply ya. Nah, yang satu ini memang berguna kalau kita mau chat pakai Messenger melalui cover screen. AI di sini mampu mengenerate beberapa opsi jawaban untuk membalas pesan berdasarkan konteks dari pesan yang kita terima. Ya, biasanya kan hanya ada yang sudah kita pilih kira-kira ya, tidak gitu aja kan. Kalau ini nggak, dibacain sama dia, dibikinin jawabannya. Sayangnya untuk saat ini, saat kami coba, dia baru bisa dalam bahasa Inggris saja. Ya, kalau AI yang lain kemampuannya udah bisa di bahasa Indonesia. Hanya yang satu ini masih belum kayaknya. Nggak tahu apakah ini akan diperbaiki atau mungkin belum nyambung aja. Dan sebetulnya ada banyak banget fitur Galaxy AI di smartphone ini. Ada Live Translate, Transcript Assist, Sketch to Image. Tahu Sketch to Image? Nah, ini juga keren nih, Sketch to Image bisa dilihat nih, kayak begini nih ya. Ini ajaib juga, ini juga ada di sini ya. Dan kalau semuanya mau dibahas, nanti video jadi panjang banget. Mungkin kalian bisa lihat fitur-fitur lainnya dari Galaxy AI ini di video previewnya Z Flip 6 dan Z Fold 6 yang udah pernah kita tayangkan beberapa waktu yang lalu. Itu sempat kita bahas. Singkat kata, ada 14 fitur AI baru kalau dibandingkan dengan S24 series. 8 dari 14 ini kemampuannya itu offline, tidak perlu pakai internet ya. Jadi ini nggak bisa disamakan dengan fitur AI yang harus pakai internet. Ada 8 yang baru yang nggak perlu internet, sementara sisanya itu memang butuh pakai internet. Lalu kemudian tambahan lagi ada 9 fitur AI lama yang ditingkatkan kemampuannya. Jadi kalau ada yang bilang nanti pasti bayar juga. Nah, menurut Samsung mereka memang masih melihat apakah perlu berbayar atau tidak. Karena AI yang online itu mahal banget servernya. Perhatikan, ChatGPT, Copilot itu juga ada versi berbayarnya dan ada versi gratisnya. Seharusnya AI yang jalannya offline, tadi ada 8 ya offline ya, tidak akan berbayar. Sementara yang online itu bisa nanti dibuat jadi gratis atau mungkin juga ada versi berbayarnya. Mungkin ya, ini sama seperti AI yang lainnya juga kan. Ingat, yang baru dan offline aja ada 8 fitur yang offline. Sementara pesaing lainnya ya hampir nggak punya fitur yang offline ya. Oke, jadi nggak perlu dimenang-mendingin lah ya. iCloud aja kalau mau dipakai serius harus berbayar. Netflix juga harus bayar bulanan. Ya begitu juga AI yang lainnya. Mau banding-banding ke Photoshop lah, itu malah lebih mahal lagi. Diterima aja, fitur AI pada Z Flip 6 ini adalah salah satu yang terbaik yang bisa kita temukan pada smartphone di tahun 2024 dan sangat susah dicari tandingannya saat ini. Oke, kemudian ada lagi fitur-fitur yang spesial untuk si Z Flip ini. Yang pertama ada Flex Mode ya. Ya asik ya kalau pakai kayak begini, memang ini udah spesial banget, memang Flip bisa seperti ini. Kemudian ini yang keren banget, ada Flip Suite Card. Ini adalah aksesoris khusus untuk Z Flip ya. Seperti yang saya pakai ini Flip Suite Card. Jadi kartu ini bisa ditampilkan ke bodi bagian belakang dari smartphone-nya untuk nampilin gambar yang sesuai dengan tema si Flip Suite Card di cover screen juga. Bedanya untuk yang Flip 6 ini agak beda. Karena sekarang Flip Suite Card-nya itu jadi bisa nyala-nyala. Dan yang tampil di cover screen itu sekarang bisa berinteraksi dengan jari kita juga. Dan menariknya adalah kalau kalian pengguna Z Flip 5 dan sudah punya Flip Suite Card yang lama, aman ya. Kenapa? Kalian bisa pakai Flip Suite Card yang lama di Flip 6.
Kemudian untuk cover screen kamera preview. Nah, kita bisa memanfaatkan cover screen-nya untuk melakukan preview ketika sedang menggunakan kamera utama. Jadi kalau mau selfie kita bisa pakai kamera utama atau kamera ultrawide, kemudian bisa melakukan framing dengan melihat ke arah cover screen-nya. Hasilnya dijamin lebih bagus ketimbang pakai kamera selfie ya, apalagi kalau pakai kamera utama itu autofocus. Dan ini karena kameranya sudah lebih advance dari sebelumnya, ini bahkan membuat si Z Flip 6 jadi cocok buat para konten kreator yang nggak mau bawa kamera gede-gede gitu ya, atau bahkan nggak bawa HP gede-gede. Pakai yang satu ini aja, kecil tapi udah sangat keren kameranya untuk bikin rekam video. Mau sampai 4K 60 juga bisa nih. Nah, selain fitur yang berlimpah, Samsung juga mengoptimalkan kamera direct dari Instagram supaya hasilnya bisa lebih keren. Contohnya, direct Instagram support HDR video. Jadi, di pencahayaan yang sulit, sisi gelap dan terangnya bisa ditangkap dengan lebih baik di sini. Hanya pakai kamera Instagram, bukan foto dulu baru upload. Lalu support kamera ultrawide. Jadi, di app kamera Instagram tinggal pakai adjuster pinch aja gitu, kita langsung bisa pindah ke ultrawide. Dan ini baru nih, nightography. Jadi fitur foto night mode-nya itu bisa aktif kalau kita pakai kamera bawaannya Instagram. Intinya kalau udah gelap-gelap gitu akan ada icon logo bulan di bagian atas nih ya. Nah, kalau udah muncul nanti saat foto itu bisa lebih oke fotonya. Kalau misalnya mau lebih mantap lagi, pakainya bisa indirect alias rekam dulu baru upload ya. Kalian bisa coba di 1080p 60 fps rekam videonya terus diupload di situ ya. Hasilnya juga akan oke kalau kalian pakai WiFi atau koneksi internet yang kenceng. Fitur-fitur yang spesifik banget kayak begini nyaris nggak ada di brand smartphone Android yang lain itu ya. Ini karena dia butuh kerjasama yang spesial banget antara brand smartphone dengan developer Instagramnya sendiri. Jadi kalau buat kalian yang masih nyinyir aja ya, pakai Android mah burik Instagramnya. Bentar, udah nyobain flagshipnya Samsung belum? Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Antutu 10 tanpa kipas di 1.469.000-an dan dengan kipas ada di 1.800.000-an. Geekbench 6 single core 2047, lalu di multicore di 6.253. Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 grafik score-nya di 33.000-an. Lalu Trimax Solar Bay ya, ini yang untuk ray tracing, average FPS-nya ada di 32,72 FPS. Kemudian di Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas base score-nya di 16.000-an, lowest score di 6.000-an. Jadi stability cuma di 40,5%. Lalu kalau kita pakein kipas ya, base score di 17.000-an, lowest score di 11.000-an. Jadi stability ada di 63%-an. Lalu kalau kita pakai CPU throttling test selama 30 menit tanpa kipas, dia dapat di 52%, dengan kipas 75%. Untuk GFX Benchmark Chase 1080p off-screen dapat 156 FPS. Di sini terlihat ya, di beberapa pengujian yang pakai kipas pendingin, skor yang didapatkan jadi bisa lebih tinggi. Secara umum skornya memang cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan smartphone lain yang pakai SoC Snapdragon 8 Gen 3 yang modelnya candy bar, bukan smartphone lipat ya. Walaupun dia pakai vapor chamber yang lebih besar dibanding pendahulunya, kita tidak bisa bandingkan langsung dengan smartphone yang non-foldable tentunya, karena biar bagaimanapun ruangannya tetap kecil. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa merasakan perbedaan performanya di keseharian? Lucunya tidak. Kami udah pakai beberapa minggu dan nggak berasa lebih lamban dari S24 Ultra yang kami pakai ya. Ya karena di level performa seperti ini mau dia drop di 50% pun nggak akan kerasa-kerasa amat. Tapi biar lebih pasti coba kita lihat performa gamingnya seperti apa. Ya sama seperti smartphone Samsung lain, kita untuk mendapatkan performa yang maksimal kita perlu install game plugins dari Galaxy Store. Kemudian game pluginsnya kita install yang namanya Game Booster Plus. Lalu kita aktifkan Alternate Game Performance atau AGP yang berada di aplikasi Game Booster bawaan. Nah untuk Subway Surfer dulu nih ya, di game satu ini kita bisa mendapatkan refresh rate 120Hz dari layar utamanya. Jadi frame rate-nya juga cukup stabil dekat 120 FPS. Lancar banget di sini. Real Racing 3. Di sini juga kita bisa dapetin refresh rate di 120 Hz. Jadi kita bisa mainkan di frame rate 120 FPS. Ini udah sangat nyaman banget. Lalu Mobile Legends. Di unit yang kami coba pada awalnya opsi setting grafisnya terbuka sampai ultra dan opsi setting frame rate-nya terbuka sampai super atau 90 FPS saja. Tapi seperti biasa, kita appeal aja ya. Nah, setelah appeal kita dapat nih frame rate-nya ultra atau 120 FPS. Nah, kalau di set di ultra begini, kita bisa lihat bahwa frame rate-nya ada di 110 sampai 120 FPS. Keadaan sepi maupun rame. Jadi mau main Mobile Legends, mantep banget yang satu ini. Nah, untuk PUBG Mobile, di sini kita dapatnya smooth dengan Extreme Plus, dan ya karena Extreme Plusnya 90 FPS, kita bisa dapat gamenya di sini frame rate di kisaran 85 sampai 90 FPS juga. Kalau tanya soal gyro aiming-nya gimana? Aman, nggak ada masalah. Ya ada gyronya lah yang satu ini. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact. Seperti biasa, setting langsung di highest 60 FPS dan kita jalan-jalan Mondstadt Liyue ya selama setengah jam.
Tanpa kipas pendingin kita lihat bahwa dia cukup lancar di 60 fps untuk 3 menit pertama. Tapi setelah itu frame rate-nya turun ke kisaran 50 sampai 55 fps. Lalu mendekati menit ke-6, frame rate-nya turun lagi ke kisaran 40 sampai 45 fps. Di menit ke-17 frame rate-nya ada penurunan lagi ke kisaran 35 sampai 43 fps dan hasil terakhir ini bertahan sampai akhir pengujian. Nah, untuk average-nya kita dapatkan di 45,1 fps. Untuk suhunya setelah dimainkan selama setengah jam pakai setting highest 60 fps, titik terpanas untuk bagian layar ada di angka 47 sampai 48 derajat Celcius, tepat di dekat kamera selfie-nya. Sementara untuk area belakang atau di bagian cover screen-nya, titik terpanas ada di kisaran 46 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba kalau kita pasangin kipas jadinya seperti apa. Nah, ini jadi lebih lancar. Dekat banget sama 60 fps, sekali bisa drop ke angka 50-an fps, tapi nggak sering gitu. Nah, sekarang average-nya jadi 58,2 fps ya. Jadi, kalau mau main game pakai yang satu ini, pakai kipas aja. Jadi mantep. Kalau mau di ranking-rankingin ya, kalau tanpa kipas masuk ke ranking A, tapi kalau pakai kipas langsung S. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Chris dan Naufal. Oke, di tangan saya kali ini udah ada Samsung Galaxy Z Flip 6 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Kali ini saya dibantu sama Naufal, jadi beberapa sampel kameranya akan diambil sama Naufal. Tapi nanti kita analisis bareng juga kok. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kameranya. Oke, banyak dari kalian yang penasaran nih. Katanya kameranya Z Flip 6 ini upgrade signifikan ketimbang Flip 5. Apa iya? Nah, kami pun penasaran ya. Jadi langsung kita lihat aja ya. Pertama, kita di kondisi siang dulu, dan kita coba kamera selfie-nya. Ini contoh video dengan resolusi 4K 30 fps. Dari segi detail dan dynamic range, agak sulit ya melihat bedanya. Perbedaan yang bisa kami temukan cuma di bagian warna aja. Sisanya tergolong mirip. Di 4K 60 fps juga sama, keduanya mirip, video bisa mulus licin dan frame rate-nya masih cukup stabil di 60 fps. Overall, keduanya bagi kami sama-sama bagus. Yang agak disayangkan keduanya masih fix fokus ya, belum autofocus. Jadi langsung aja kita ke kamera utamanya. Di 4K 30, perbedaan yang terlihat menurut kami ada di warna dan dynamic range-nya. Tidak kami sangka-sangka, dynamic range di Z Flip 5 bisa lebih baik. Sedangkan di Flip 6 seperti belum maksimal. Sisi gelap kurang keangkat dan highlight masih ada beberapa bagian yang overexpose. Semoga ini bisa di-fix oleh Samsung lewat software update ya. Mungkin karena penggunaan sensor baru juga, butuh waktu bagi mereka untuk mengoptimalkan kameranya. Di 4K 60 fps ternyata juga mirip. Flip 5 punya dynamic range yang lebih baik. Cukup konsisten ya hasilnya baik di 30 fps ataupun 60 fps. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Di 4K 30, kami melihat hal yang mirip terjadi lagi. Dari segi dynamic range, si Flip 5 lebih baik. Tapi kalau kita zoom lebih jauh, Flip 6 punya detail yang lebih baik. Perbedaan lainnya ada di sisi warna. Kalau ditanya mana yang mendekati asli, menurut kami Z Flip 5 lebih pas di warnanya. Tapi Z Flip 6 ini ada upgrade yang sangat signifikan di mana kameranya bisa merekam di 4K 60 fps. Sampai saat ini, Z Flip 5 belum ada opsi 60 fps sama sekali di ultrawide-nya. Jadi kemungkinan besar ini memang keterbatasan dari sensornya sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke low light. Selama masih ada cahaya di sekitar, video sama-sama masih bisa jalan di 30 fps. Tapi saat ke tempat yang lebih gelap lagi, frame rate bisa turun ke 24 fps. Dari segi kualitas, keduanya mirip-mirip aja. Noise lumayan terlihat, tapi detail masih cukup bisa dipertahankan. Ini saya tes dengan auto FPS nyala, karena ini setting defaultnya ya. Artinya, Samsung sendiri mengarahkan penggunanya seperti ini. Untuk kamera utama, kita coba dari 4K 30 fps dulu. Menurut kami dua-duanya masih oke, frame rate juga masih stabil di 30 fps. Tapi yang unik adalah, saat kita coba di 4K 60 fps, kami benar-benar nggak nyangka kalau Z Flip 5 masih bisa mempertahankan frame rate di kisaran 50-60 fps. Sedangkan Z Flip 6 sudah frame drop ke 30-an fps. Ini keduanya pakai setting yang sama ya, yaitu auto FPS dinyalakan. Kalau kamera ultrawide-nya sekilas lebih terang di Z Flip 6, tapi noise-nya juga lebih terlihat. Sedangkan di Z Flip 5 gambar lebih gelap, tapi lebih bersih dari noise. Untuk frame rate keduanya masih cukup stabil di 30 fps. Oke, tadi itu videonya, sekarang kita ke hasil foto-fotonya. Kita mulai dari kamera ultrawide-nya dulu. Selain warna, kami tidak terlalu melihat perbedaan lainnya. Dynamic range oke, detailnya sekedar cukup aja. Yang jelas memang kurang pas ya foto ultrawide untuk di zoom in kayak begini. Sekarang kita ke kamera utamanya. Sekilas bedanya hanya dari segi warna ya. Tapi ketika di zoom in, kami bisa bilang kalau foto dari Z Flip 6 lebih baik ya. Di Z Flip 5 sudah terlihat oversharpen dan teksturnya sudah terlihat kasar. Akan lebih jelas lagi kalau kita pakai 2x digital zoom. Warna kami lebih suka di Z Flip 6 dan seperti yang kalian lihat detailnya lebih oke ya. Portrait mode juga jadi keunggulan di Z Flip 6, di mana ada mode untuk zooming 2 kalinya. Jadi untuk foto orang bisa lebih fleksibel. Mau wide bisa, mau lebih close up juga bisa. Sedangkan di Z Flip 5 belum ada opsi ini.
Agak beda ya kalau kita mode 1 kali terus dekatkan kamera ke orangnya. Ini akan membuat wajah orangnya jadi agak peang. Untuk kamera selfie kami bilang mirip-mirip aja, kami nggak melihat ada peningkatan yang signifikan. Untuk low light, kamera utamanya Z Flip 6 terlihat lebih rapi dan bersih fotonya. Detailnya juga masih natural, sedangkan Z Flip 5 sudah terlihat agak pecah fotonya. Untuk ultra wide low light, dua-duanya sekedar cukup aja ya. Bukan untuk di zoom in, karena kalau di zoom in begini dua-duanya kelihatan pecah sih. Untuk kamera selfie masih mirip-mirip aja, cukup detail dan fotonya masih bagus untuk low light. Perbedaan signifikan ada di kondisi extreme low light. Ini kita coba screen record untuk kasih lihat bedanya. Z Flip 5 butuh 5 detik untuk kondisi seperti ini. Dan menurut kami sih 5 detik terlalu lama ya. Tapi tangan goyang dikit akan membuat fotonya jadi blur. Sedangkan Z Flip 6 butuh 3 detik untuk kondisi seperti ini. Hasil foto juga lebih bersih di Z Flip 6. Nah, meskipun kameranya dibilang mirip dengan kameranya S24, tapi ternyata masih ada beberapa keterbatasan teknis, atau kalau kami bilangnya SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Cuma sedikit, tapi ada baiknya kalian pelajari supaya nggak bingung kalau terjadi masalah saat pakai kameranya. Yang pertama adalah soal 4K 60 fps, auto fps, dan video stabilizer, atau kita sebutnya EIS, Electronic Image Stabilizer. 3 fitur ini saling berhubungan ya. Secara default, fitur auto fps ini nyala. Nah, harap diingat aja SKB berikut ini. Di 4K 60, auto FPS mati, stabilizer ikut mati. Alias videonya jadi kurang stabil. Cuman OIS saja yang dipakai. Kalau mau 4K 60 stabil, auto FPS harus nyala. Kalau auto FPS nyala, saat merekam video di low light tidak bisa murni 60 FPS. Video akan drop ke kisaran 30-40 FPS. Auto FPS berfungsi supaya video tetap terang saat kondisi kurang cahaya. Tapi resikonya adalah frame rate-nya jadi nggak stabil. Di saat kita maunya rekam 60 fps, malah jadi terlihat patah-patah videonya. Kalau saya pribadi lebih memilih untuk auto fps dimatikan. Dan rekam videonya di 1080p 60 fps saja kalau memang kalian butuhnya 60 fps. 4K 30 fps juga masih aman kalau auto fps dimatikan. Mungkin Samsung merasa pengguna lebih peduli video stabil kali ya, ketimbang frame drop di video. Makanya fitur auto fps-nya ini nyala by default. SKB kedua adalah saat merekam video 60 fps, kita belum bisa pindah-pindah dari kamera utama ke ultrawide atau sebaliknya. Untuk pindah langsung ke kamera ultrawide pas lagi merekam video, itu baru bisa di 30 fps saja untuk saat ini. Oke, SKB terakhir adalah terkait penggunaan kamera utama dengan cover screen. Saran kami, ketika mau konten seperti ini, pastikan aspek rasionya 9:16, supaya resolusi video bisa sampai 4K. Emangnya kalau pakai aspek rasio lain kenapa bang? Nah, gini, kalau pakai aspek rasio lain, videonya cuma bisa di 1080p aja. Kenapa bisa begitu? Singkatnya, untuk video yang maksimal harus sesuai dengan orientasi sensor kameranya. Tapi kalau kalian merekamnya di 1080p aja harusnya bukan masalah sih. Oke, kesimpulan. Kalau ditanya apa yang kurang dari kameranya Z Flip 6 ini, menurut kami cuman nggak ada kamera tele sih. Soalnya kita udah pernah melihat smartphone flip yang punya 3 kamera lengkap. Tele ada, ultrawide ada, main kamera ada. Kemudian untuk kamera selfie-nya saat low light, masih agak di bawah harapan kami sih sebetulnya untuk sebuah kamera flagship. Gambarnya kurang detail, dan noise-nya cukup terasa. Ultrawide-nya sih mendingan ya. Warnanya masih cukup terjaga, tapi noise tetap terhitung tinggi. Solusinya adalah pakai kamera utamanya aja. Preview tinggal pakai cover screen-nya. Kalau kamera utamanya udah cukup bagus untuk low light. Dan harapan kami sih SKB tadi harusnya udah nggak ada lagi ya. Bukan masalah besar sih, tapi jadi terasa belum kelas flagship sejati aja. Samsung biasanya akan terus update untuk mengoptimalkan kameranya, jadi semoga update-nya cepat datang ya. Untuk kalian pengguna Z Flip 5, perhatikan aja detail-detail fiturnya tadi. Menurut kami, upgrade paling signifikan ada di fotografi kamera utamanya, dan hadirnya video recording 60 fps di kamera ultrawide-nya. Apakah itu cukup untuk kalian upgrade? Silahkan dinilai sendiri aja ya. Oke, sekian pembahasan kameranya Samsung Galaxy Z Flip 6. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk lokal YouTube video playback ya, 1080p 30 fps, dia dapat 21 jam 44 menit. Ini hasil yang keren banget untuk smartphone yang baterainya cuma 4000 mAh. Jadi kita emang nggak bisa bilang cuma dari 4000 mAh, wah bakalan boros tuh. Ternyata tidak. Walaupun baterai kecil, daya tahannya tergolong awet nih.
Wah, tapi SOT-nya berapa bang? Nih, SOT-nya ya. Ini pada saat saya pakai Flip 6 masih ada ngedit video selama 45 menit. Nih, 8 jaman. Nah, ini kalau nggak pakai ngedit video, nyampe 9 jam. Ini kalau mau versi SOT-an, tapi itu nggak standar sih sebetulnya. Kita lanjut lagi. Kalau kita nguji dengan beberapa aplikasi yang lain, kita coba dulu di layar utamanya ya, layar dalam. YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang cuma 3% selama setengah jam. TikTok baterai berkurang 4% selama setengah jam. Genshin Impact highest 60 fps, baterai berkurang 15% dalam setengah jam. Lagi-lagi ini adalah hasil yang sangat mirip dengan pengujian smartphone yang baterainya 5000 mAh. Kalau kita pakai layar luarnya gimana? Ternyata YouTube streamingnya juga sama sih, berkurang 3% selama setengah jam, dan TikTok juga dipakai selama setengah jam, turunnya sekitar 3% juga. Jadi intinya satu ini, walaupun baterai 4000 mAh, tapi ternyata irit. Nah, untuk charging, kita nggak dapat charger bawaan ya. Jadi kita coba pakai charger yang ada aja dari Samsung, 25 watt juga. Untuk mengisi sampai 50% butuh waktu setengah jam, sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 21 menit. Bukan hasil yang paling kencang yang kami harapkan di sini, karena kita udah pernah lihat bahwa dulu S23 Ultra itu bisa nyampe 57 menit doang dengan baterai 5000 mAh. Pakai charger yang sama, iya. Mungkin Samsung memutuskan supaya ini pelan-pelan aja ngisinya supaya baterai nggak cepat rusak, bisa jadi. Lanjut, untuk Netflix dia udah Wideband L1, udah bisa streaming sampai Full HD, HDR juga support HDR10, lalu udah lengkap sini kodeknya ya, bisa VP9, AVC, HEVC, bahkan AV1 juga udah ada. Untuk YouTube streaming udah 4K 60, support HDR, streamingnya juga mulus, nggak ada patah-patah sama sekali. Haptic feedback jelas, ini mantep ya, karena ini Samsung kelas flagship. Lanjut, untuk WiFi sharing tentunya bisa, di sini nggak ada masalah ya. Lah, untuk harga gimana? Z Flip 6 ini harganya dijual dari 17.499.000 untuk yang 12.256. Untuk yang 12.512 dijual di harga 19.499.000. Ya, naik sekitar 1,5 juta dibandingkan Z Flip 5 saat pertama kali dijual. Tapi ini wajar ya. Ada kenaikan harga dolar juga soalnya. Dan kalau bicara kenaikan ya, upgrade-nya ini yang paling signifikan. Bahkan ketimbang Fold 6, Flip 6 ini upgrade paling signifikan dari Flip 5-nya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, belum ada kamera telefoto, walaupun menurut saya sih nggak penting-penting amat. Lalu, masih ada beberapa SKB untuk kameranya ya, udah dijelaskan di pengujian tadi. Lalu dia belum ada DeX, sayang sekali, ini permintaan banyak orang loh, padahal ada DeX di sini. Kemudian, walaupun dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, performanya memang nggak sampai ke peak paling tingginya. Lalu isi paket penjualan seperti biasa, minimalis, nggak ada chargernya. Kemudian kalau pakai 2 nomor, yang satu harus pakai eSIM. Lalu kita harus pahami resiko dasar dari menggunakan layar lipat. Ketahanan layarnya tentunya tidak akan sekuat smartphone yang pakai layar kaca yang biasa ya, yang candy bar. Tentunya nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat dari Flip 5 ya, ketahanan layar lipat Samsung itu sangat meningkat ya. Selama setahun terakhir, Flip 5 dan Fold 5 yang seri sebelumnya itu kebanyakan pada awet-awet. Nah, dari sisi menariknya, pertama, cover screen-nya ini fungsional banget. Kemudian ada banyak fitur Galaxy AI. Ini sulit ditandingi smartphone yang lain setidaknya di tahun 2024 ini. RAM ini juga lebih besar daripada generasi sebelumnya. Lalu kemampuan baterainya udah sebaik smartphone yang 5000 mAh, padahal baterainya 4000 ya. Lalu dia udah pakai port USB-C 3.2 Gen 1, transfer file lebih cepat, dan dia bisa display out via USB-C-nya. Kemampuan kamera juga udah meningkat jauh sekarang. Fitur kameranya meningkat di beberapa aspek. Kecerahan layar juga bisa nyampe 2600 nits, udah kekinian banget. Sensor-sensornya super lengkap, dia udah support eSIM juga. Kalau bicara soal ketutup rapat, frame dan Excel-nya udah bisa menutup dengan rapat ya. Dan IP ratingnya tertinggi untuk foldable dan smartphone yang flip, yang lipat ini. Punya rating IP48. Dan update software ya, 7 tahun, panjang banget. Oke, itu ya Galaxy Z Flip 6. Kira-kira smartphone yang satu ini cocoknya buat siapa ya? Menurut kami smartphone ini akan jadi opsi terbaik kalau kalian sedang cari smartphone lipat dengan ukuran yang compact. Kemudian yang jelas buat kalian-kalian yang menjerit bilang katanya, wah kenapa HP yang ukuran kecil mini-mini itu udah nggak ada? Karena udah ada smartphone lipat ya. Ini begitu dilipat jadi kecil banget. Tapi menariknya pada saat mau dipakai, dia bisa dibuka dan layarnya otomatis jadi layar yang besar, menyenangkan, buat ngetik juga enak banget. Bahkan mau dipakai nonton juga, yang matanya udah plus pun masih bisa. Kemudian buat yang mau nyobain smartphone lipat, ya ini akan cocok banget. Kalian para pengguna iPhone, belum bisa dilipat kan? Nah, pakailah iPhone kalian, temenin pakai yang satu ini. Jadi kalau misalnya nanti mau pergi ke pesta gitu ya, nggak enak bawa 2 HP, bisa bawa satu dan kecil. Mau masuk di saku baju, bisa, nggak ada masalah. Ini mungil sekali.
Ya tentunya buat yang pakai S series atau smartphone kelas flagship yang candy bar juga bisa pakai ini buat temen kalau misalnya butuh ganti-ganti ya, pakai yang besar, pakai yang kecil banget gitu ya. Jadi paling nggak udah ngerasain lah smartphone lipat. Pertanyaannya sekarang apakah yang pakai Flip 5 itu harusnya upgrade ke Flip 6? Sebetulnya tergantung pada apa yang kalian cari. Kalau dari kameranya ini jelas ada upgrade di sisi fotografinya, ini berasa banget. Ultrawide juga meningkat kemampuan videonya. Hinge-nya lebih kokoh di sini. Lalu ada banyak sekali fitur AI yang baru dan update software-nya jelas ini lebih panjang. Kalau kalian emang butuh semua itu berarti ini bisa jadi upgrade yang layak. Terus terang aja kalau buat saya bilang mungkin yang Flip 5 itu kalau mau upgrade ke sini tuh masih pas banget ya. Apalagi kalau kalian pakai Flip 4. Wah, udah deh upgrade sini aja. Jadi udah jelas ya kenapa kan bilang bahwa smartphone layar lipat compact ini adalah yang terbaik tahun ini, dan apa saja resiko-resikonya udah kita bahas juga di sini ya. Tentunya memang smartphone ini bukan untuk semua orang. Kalau emang budgetnya belum nyampe di kelas ini nggak usah maksa beli. Kalau budgetnya nggak nyampe nggak usah mendang-mending dan nggak usah nyinyir. Bilang aja belum kebeli. Dan dengan nonton video ini paling nggak kalian bisa belajar teknologi apa yang membuat si Z Flip 6 jadi menarik banget di tahun 2024 ini. Nah, kalau kalian memang lagi mencari smartphone flagship berlayar lipat yang ringkas, powerful, dengan sangat kaya fitur dan sangat mudah bagi kami untuk merekomendasikan smartphone yang satu ini. Bahkan buat konten kreator, Z Flip 6 ini bisa jadi alat kerja yang mumpuni karena kameranya yang udah naik kelas banget. Mau dipakai buat ngerekam dengan pose selfie pakai layar luar, wah ini enak banget nih. Kayak GoPro tapi kualitasnya lebih tinggi lagi dan bahkan bisa autofocus dengan keren banget yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.